Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jayadi. Saya dari angkatan 2019. Saya akan menjelaskan bang soal akuntansi biaya yang diampu oleh Pak Noh. Langsung saja. Soal pertama, kita harus menentukan biaya produksi per unit eh, untuk dari masing-masing produk A, B, C, Y, sama Z dengan menggunakan metode nilai pasar. Di dalam soal nomor satu ini ada penjualan produk bersama dan produk sampingan. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita di list dulu ya data-data yang ada di soal. Yang pertama, jumlah biaya bersama ada 67.450. Ini jumlah biaya bersama dari A sampai Z. Lalu dari soal ada penjualan produk sampingan Y dan Z, yang mana angka unit produksinya 1.500 sama dan harga pasar per unitnya 5.000 dan 5.200. Setelah itu kita kalikan unit produksi dengan harga pasar per unitnya, lalu menghasilkan angka 7.500 dan 7.800. Lalu ditotalkan 15.300. Setelah itu di soal terdapat ada laba operasi yang diharapkan dari penjualan produk sampingan sebesar 20%. Maka kita mengalihkan si laba ini terhadap hasil jual produk sampingan 20% dikali 15.300. Hasilnya 3.060.000. Kenapa ini dikurung atau dikurang? Karena ini pengurangannya untuk alokasi join cost-nya di akhir. Lalu ada titik pisah, yang mana titik pisah ini angkanya didapat dari si soalnya. Biaya titik pisah tuh untuk produk Y 975 dan produk Z 1.520. Setelah itu si biaya setelah titik pisah ini kita tambahkan. Lalu hasilnya 2.495. Setelah itu di soal terdapat biaya pemasaran dan biaya administrasi yang dianggarkan. Biaya pemasaran 7%, biaya administrasi 3%. 7% dari mana? 7% kita didapat dari 15.300 dikali 7%, hasilnya segini. Biaya administrasi 3% dari 15.300 dikali 3%, hasilnya segini. Maka kita totalkan ya untuk penjualan produk sampingan. Ini kan jumlah penjualan produk sampingan segini, lalu dikurangkan oleh laba, biaya setelah titik pisah, biaya pemasaran, biaya administrasi. Maka alokasi produk sampingannya 8.215. Setelah itu, ini kan jumlah biaya produk bersama dikurangkan dengan produk sampingan, maka produk utamanya 59.235.000. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu PT Konate. Kita akan menghitung BOP pabrik untuk departemen produksi dan departemen pembantu. Yang pertama kita harus membuat pemisalan terlebih dahulu, karena ini dari alokasi biaya departemen pembantu yang departemen Y dan Z-nya itu kosong. Kita harus membuat pemisalan terhadap itu. Yang pertama Y sama dengan 17.680 tambah 0,2 Z. Ini pemisalan bebas. 17.680 kita dapat dari soal 0,2 Z. Lalu kita kalikan saja 0,2 Z-nya kita ambil dari 15 juta. 0,2 dikali 15 juta menghasilkan 3 juta. Ditambah 0,94 Y. Itu namanya juga pemisalan ya, mangga bebas. Setelah itu menghasilkan 20.680 dan kita cari Y-nya 22 juta. Lalu yang untuk Z 15 juta tambah 0,3 Y. 0,3 Y, Y-nya kita dapat dari yang soal 22 juta, 0,3 kali 22 juta menghasilkan 6.600. Lalu ditambahkan dengan 15 juta. 15 jutanya didapat dari soal. Setelah itu menghasilkan Z 21.600. Lalu kita data yang tadi kita masukkan ke dalam tabel departemen produksi dan departemen pembantu. Ini 57.080.000 didapat dari mana? Didapat dari total anggaran biaya overhead. Ini totalkan semua akan menghasilkan 57.080.000. Terus untuk departemen A, departemen B, Y, dan Z kita didapat juga dari sini.
Lalu untuk pada saat distribusi untuk departemen pembantu Y dan Z, angka-angka ini kalian bisa lihat pada rumus-rumus ini. Ini persenannya kalian dapat dari si soal ini. Lalu kalikan dengan 22 juta dan 21.600. Kalau Y kalikan dengan 22 juta, kalau Z kalikan dengan 21.600 dari pemisahan yang awal. Dan menghasilkan angka segini, tinggal masukkan saja ke dalam soal. Y ke A 8.800 di A, Y ke B 6.600. Dan Z ke A 8.640 dan Z ke A 8.640 juga. Ke B, maaf. Lalu ini ditotalkan saja. Lalu yang untuk 4.320 dimasukkan saja di sini di departemen pembantu. Kenapa ini dikurungin? Karena ini menjadi pengurang karena sudah dihitung di awal. Selanjutnya, kita kan menghitung biaya overhead pabrik ya untuk masing-masing departemen produksi dan departemen pembantu. Kita harus menghitung biaya bahan bakunya dulu sebelum menghitung BOP. Menghitung ini unit produknya 40.000 didapat dari dari soal 40.000 unit produk yang dihasilkan. Dan biaya bahan baku dapat dari soal sesuai departemennya. A dan B, A 8.500, B 10 juta. 10.000. Lalu dikalikan saja dan ditotalkan biaya bahan baku untuk departemen A dan B untuk memproduksi membutuhkan 740 juta. Setelah itu, biaya tenaga kerja atau BTK. Tarif tenaga kerja departemen A dan B itu sama dari soal 5.000 harganya. Lalu jam kerja dilihat dari soal juga 1,5 jam dan 2 jam untuk masing-masing departemen. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung itu tinggal kalikan saja dengan ini dengan unit produk 7.500.000 dikali 40.000, maaf 7.500 dikali 40.000 dan 10.000 dikali 40.000 sehingga menghasilkan biaya tenaga kerja 300 juta dan 400 juta. Kenapa yang dikalikannya hanya ini saja? Karena ini yang menjadi produk yang dihasilkannya segini dan BTK-nya segini. Jadi biaya tenaga kerja semuanya segini. Ini 7.500 didapat dari mana? Tinggal dikalikan saja. Ini juga 10.000 tinggal dikalikan saja tarif tenaga kerja dengan jam kerja. Setelah itu, biaya overhead pabrik kita bisa menghitung ini karena BTK dan BBB udah dihitung. Untuk kapasitas normal operasional pabrik, departemen A dan B bisa dilihat dari soal juga sebesar 17.760 untuk departemen A dan 30.440 untuk departemen B. Ini total departemen A dan B itu sama karena total dari dua departemen ini sehingga menghasilkan total segini dengan biaya 57.080 dari total anggaran overhead pabrik yang dari soal ini. Lalu kita mendapatkan total BOP dari mana? Di ini saja total BOP kita ambil dari biaya overhead keseluruhan dibagi ini total kapasitas dalam operasional lalu dikaliin kepada kapasitas normal per departemen sehingga menghasilkan segini. Dan BOP pun kita dapat mengetahui balance ya, perhitungan BOP yang dari soal 57.080 dan perhitungan kita 57.080 juga. Jadi balance. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 3. Nomor 3 kita hanya diminta untuk membuat jurnal-jurnalnya saja dengan menggunakan metode reward cost. Dengan pertanyaan harga pokok produk jadi dari CV utama dan biaya overhead yang sebenarnya dari CV utama. Langsung saja
Yang pertama penambah harga pokok produk jadi. Kenapa di sini ada 1, 2, 3? Karena kan ini ada 3 proses, 3 alur gitu. Yang pertama ini kita berjalan ya. Kita akan menjalankan si prosesnya produksi. Yang kedua ini berjalan dalam proses. Yang ketiga ini hasilnya. Lalu yang pertama walking in process direct material to direct material sebesar 12.500. Ini walking in process karena ini kan kita baru pertama kali melakukan produksi, makanya jurnalnya walking in process direct material. Produksi akan bahan baku sebesar 12.500 yang didapat dari si soal ini. Lalu yang kedua ada walking in process direct material, direct labor, factory overhead. Untuk angkanya kita diambil dari soal direct material ada 750.000 bahan baku. Lalu biaya tenaga kerja atau labor 875 di sini ya, biaya tenaga kerja atau upah, sering kita sebut upah, dan BOP atau biaya overhead pabrik atau factory overhead 875 dari soal juga nih. Lalu setelah itu di kreditnya apa saja sih? Ini ada direct material, ini bahan bakunya segini 750. Payroll tuh gaji. Ini kan berjalan prosesnya untuk gaji ya, berarti di sini payroll gaji. Lalu ini factory overhead sebesar 875 sama karena kan ini beban overhead segini, ini diambil dari ya factory overheadnya berarti segini sama. Yang ketiga ada finish good to working in process direct material. Kenapa di sini disebut finish good? Karena ini produknya sudah beres, makanya finish good terhadap barang yang dalam proses tadi sebesar 12.500 yang di awal ini. Ini dimulai, ini di akhir gitu. Lalu yang kedua ada penambah biaya overhead pabrik yang sebenarnya ini sama, kenapa ada 1, 2, 3? Kita kan berjalan atas ini atas awalan, proses, dan akhiran. Yang pertama ada working in process direct material, ini sama ya, kita menentukan overhead itu beban operasional ya. Ini awalan sama 12.500. Lalu yang kedua factory overhead control, ini 2.500 dari mana? Dari soal karena ini ada penambahan biaya pengerjaan karena ada produk cacat sebesar 2.500. Jadi ada penambahan pengerjaan. Jadi akan mempengaruhi si overhead pabriknya. Terus payroll-nya sama 875, factory overhead 875, direct material 750. Ini sama dari soal yang sebelumnya. Cuma ada penambahan terhadap pengerjaan produk cacat sebesar 2.500. Setelah itu beres pengerjaannya, ada finish good, semuanya beres, yaitu sebesar 12.500 terhadap barang yang dalam proses tadi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 tuh kita menghitung total gaji dan upah bersih terhadap PT ATEP dan membuat jurnal-jurnalnya. Yang pertama ya langsung saja kita hitung dulu ya BTK-nya berapa, biaya tenaga kerja. Di sini kan ada nama-nama pegawainya ya, Didi, Dudi, Dede, Dedi, Dada, dan Dudu. Lalu angka-angka ini dari mana? Ini dari soalnya ya. Jam kerja langsungnya 30 juta, 30 jam, 38 jam, 40 jam, 35 jam, 37 jam, dan 36 jam. Dikalikan dengan ini harga yang dari soalnya juga, tarif upahnya 15 juta, 14 juta, 13 juta 500, 16 juta, 5 juta 500, 14 juta. Nah, untuk mencari biaya tenaga kerjanya, setiap pegawai kita kalikan saja jam kerja langsung dikali tarif upahnya sebesar ini dihasilkan. Untuk Didi 450.000, Dudi 532, Dede 540, Dedi 560, Dada 573.500, Dudu 504. Ditotalkan biaya tenaga kerja PT ATEP sebesar 3.159.500. Setelah kita mengetahui biaya tenaga kerja, kita mencari biaya overhead pabriknya. Sama seperti yang tadi,
eh, pegawainya ini, terus tarif upahnya segini, tetapi ini yang dikalikannya tuh dari jam kerja tidak langsung. Maksudnya tuh jam kerja tidak langsung tuh dari sampingan sebanyak 5 jam, 4 jam, dan seterusnya. Lalu dikalikan menjadi 75 juta, 56 juta, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan BOP pabrik tersebut 364 juta 500. Setelah itu, kita lanjut ya menghitung gaji dan upahnya. Ini kan dihitungnya total gaji dan upah. Kita berarti hitung dulu semuanya. Gaji atau upah kotornya ini 3.524 dari mana? Kita tambahkan saja dari gaji yang biaya tenaga kerja yang ini, yang langsung, dan BOP yang tidak langsungnya sebesar 3.524. Lalu dari soal pun ada pemotongan pajak penghasilan karyawan sebesar 15%. Ini 15% dari 3.524, hasilnya 528.600. Maka gaji atau upah bersih yang dihasilkan sebesar 2.995 untuk semua pegawai yang ada sini, Didi hingga Dudu. Setelah itu kita lakukan pencatatan ya terhadap biaya tenaga kerja tadi. Yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang dibebankan. Working in process sebanyak 3.159.500. Kenapa disebut working in process? Karena ini biaya tenaga kerja langsung ini yang dilakukan oleh si pegawai pada jam yang ditentukan sebesar 3.159.500. Lalu yang kedua ada factory overhead control. Ini kayak biaya tenaga kerja tidak langsung di luar biaya tenaga kerja langsung sebesar 364.500. Lalu gaji yang dihasilkan 3.524. Selanjutnya kita pencatatan gaji dan upah terutang. Ini kan gajinya segini ya, upahnya 3.524. Ini kan masih dalam catatan oleh perusahaan, maka kita harus dicatat ini terutang belum dibayar gitu sebanyak 3.524 untuk gaji. Terus beban yang gajinya tuh 2.995.400. Nah, ini pendapatan oleh perusahaan atas pajak sebesar 528.600. Jadi total gajinya segini, cuman yang terutangnya ya total gaji terutangnya segini, cuma yang dibebankannya jadi segini karena dipotong oleh pajak yang ini. Selanjutnya, pencatatan pembayaran biaya tenaga kerja. Ini biaya tenaga kerja yang bukan dari sini ya. Ini biaya tenaga kerja setelah dipotong pajak. Karena kan ini gaji atau upah bersih. Jadi kita membayar sesuai gaji atau upah bersih yang setelah dipotong pajak. Sebesar 2.995.400. Lalu, ini pencatatan penyetoran pajak oleh perusahaan sebanyak 528.600. Sekian untuk bahas soal akuntansi biaya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.